Bang Jaki, Iya, lagi ngeliat apaan sih? berita poligami. Berita poligami? Iya. Ngapain diliatin? Kayaknya seru gitu. Kayak surga turun ke dunia gitu kan. Emangnya iya? Iya. Emangnya gampang poligami? Istri bertambah, anak bertambah, Kebutuhan bertambah. kebutuhan bertambah. Terus masalah rumah tangga bertambah juga. Masya Allah, betul. Terus apanya yang indah? Indahnya kita bisa saling berbagi, saling adil. Kalau kita bisa berbuat Tapi adil rata-rata sama kan keluarga banyak kita. yang diem-diem mau poligami. Oh iya, betul. Istri pertama nggak tahu kenapa kayak Betul. gitu. Mungkin karena keterbukaan suami terhadap istri, dia nggak mau terbuka mungkin, atau mungkin dia takut dilarang gitu kan. Tapi kayaknya seru sih poligami itu. Kebanyakan mungkin Zoma kalau kayak gitu-gitu mending langsung tanya aja ke Dokter Taufik. Oh iya, betul juga ya. Yang kapan datang ke sini tuh loh. Oh iya, Zoma betul. telepon dulu ya. Betul. Assalamualaikum. Sat, nanti ke rumah lagi ya. Soalnya hari ini Zoma lagi ada Bang Jack nih, dia juga mau nanya-nanya tentang satu pertanyaan deh. Pokoknya nanti Sat datang dulu aja ke sini, kita mau ada yang ditanyain soalnya. Oke deh. Oke Sat, terima kasih. Assalamualaikum. Ya Bang Jack, pokoknya nanti Zoma pengen tanya banyak sama Ustaz Taufik. Kan tadi Bang Jack bilang indah, istri nambah, anak nambah. Iya. Kalau kata Zoma kebutuhan nambah. Kebutuhan, permasalahan rumah tangga nambah. Iya. Terus apa yang membuat Bang Jack yakin buat poligami? Yakin keindahan. Oh, jangan kayak gitu dong. Tapi kan harus tanya juga ke perempuannya, rela apa enggak, Di kayak gitu poligami kan. apa tidak dia? Tapi kayak mau ada diem-diem ya pasti ya. Duh, nyengir lagi. Udah daripada kayak gitu-gitu, kita langsung aja lah. Nanti kita tungguin nih. Kayaknya udah bentar lagi deh Ustaz Taufik. Kayaknya udah mau datang nih. Kita tungguin sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz maaf ya, dadakan tadi udah telepon. Silakan Ustaz. Gimana? Tadi kayaknya ada telepon, ada butuh apa gitu? Itu tuh Bang Jack tuh Ustaz. Kenapa sih? Poligami saat. Oh, waduh, ini ngomongnya ke poligami jadi ya. Dari saya kata Mbak Zoma, poligami itu indah saat. Indah dari kata Mbak Zoma, indah dari mananya? Istri nambah. Istri nambah, kebutuhan nambah, permasalahan rumah tangga mungkin nambah. Apakah bisa berbuat adil seperti ini? Sebenarnya kalau syariat Islam itu sendiri gimana sih Ustaz soal poligami? Baik, pertama kalau poligami ini sebenarnya seringkali disalahpahami ya. Saya lihat di masyarakat. Dulu awalnya sebenarnya kan ayatnya itu kan auzubillahi minasyaitonirrajim wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, ya kan, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba', wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, ya. Jadi pada awalnya itu poligami itu sebenarnya karena ayatnya turun itu dikhawatirkan pada saat itu masyarakat memudah-mudahkan mahar kepada anak yatim. Dalam konteks ayat ini ya, asbabul wurudnya. Jadi dulu yang namanya anak yatim itu seolah-olah udahlah gampang dinikahin, maharnya nggak perlu diperhitungkan, atau kadang-kadang nggak dikasih mahar, seolah-olah anak yatim itu tidak mempunyai hak yang sama dengan orang yang merdeka. Maka di ayat itu Allah tegur, kalau kamu tidak bisa berlaku adil dengan anak yatim, maka nikahlah dengan orang di luar dari anak yatim, sehingga tidak perlu menyakiti hati anak-anak yatim itu yang perempuan. Oleh sebab itu disuruh untuk mencari yang lain supaya jangan sampai terjadi yang merdeka kan berarti dia minta maharnya sama. Kalau nanti nikah anak yatim, seolah-olah anak yatim itu karena tidak punya ayah dan ibu, seolah-olah ya terserah saya lah mau ngasih berapa, kan toh dia udah nggak punya anak, nggak punya ayah, nggak punya ibu gitu kan. Nah, oleh sebab itu Allah tegur dalam hal itu. Nah, sebenarnya lebih jauh dari itu, Allah menyuruh untuk menikahi itu di terakhir ayat itu justru catatannya, ya, yaitu zalika adana alla ta'ulu. Demikianlah aku perintahkan. Tadi kalau tidak bisa berlaku adil maka satu saja. Justru catatan terakhir itu disitulah kata Allah supaya kamu tidak berlaku aniaya. Nah, ada kata tidak berlaku aniaya. Jadi Allah itu sudah mewanti-wanti kalau kamu umpamanya tidak sanggup umpamanya 2, 3 atau 4, satu saja. Kalau umpamanya tidak bisa berlaku adil, dan kebanyakan memang manusia itu rata-rata sulit berlaku adil. Iya. Nah, jangan sampai ada peringatan ayat di terakhir kata Allah itu zalika adana alla ta'ulu, jangan sampai kamu berbuat aniaya. Nah, itu berarti kan Allah mengkhawatirkan kalau orang yang tidak sanggup poligami lebih dari
satu, dua, atau tiga, itu nanti bisa berbuat aniaya kepada perempuan, termasuk dari sisi perasaan, dari sisi harta, dari sisi keadilan, dan lain-lain. Nah, ini yang saya lihat praktek ini justru sekarang terbalik. Ya kan, jadi orang lebih melihat dari sisi aspek maaf ya seksualitas. Nah, kebanyakan ya yang sekarang berlaku untuk poligami itu milihnya yang cantik-cantik, ya kan, milihnya yang muda-muda, ya kan, milihnya yang diam-diam pula nikahnya, Ustaz. Gitu kan. Ujung-ujungnya adalah filosofi dari kenapa poligami itu dibolehkan, akhirnya jadi lebih kepada aspek seksualitas, walaupun itu tidak diharamkan. Tapi poligami itu hukum asalnya itu bukan dianjurkan, tapi boleh. Nah, justru tapi menurut Imam Syafi'i itu malah bisa berlaku jadi haram. Oh gitu. Kalau mamanya orang yang melakukan poligami itu nekat, istilahnya bondo nekat gitu ya, udah miskin, kejepit, medit, atau macam-macam lah gitu ya, udah nggak punya penghasilan tetap, nah dia memaksakan. Nah, inilah yang bisa jatuh haram. Tuh Bang Jack. Bisa juga jatuhnya jadi wajib, bisa juga jatuhnya wajib. Umpamanya istrinya sudah tidak lagi bisa melayani, mandul, sakit, udah tidak lagi bisa berfungsi. Nah, ada yang tidak mau, tapi ada juga yang khawatir jatuh ke zina. Nah, daripada ini suami jadi zina, kan ini dosanya lebih besar. Nah, itu bisa jadi wajib. Kalau memang si istri pertama tadi mungkin udah cacat total atau bagaimana. Nah, memang harus dimusyawarahkan, tidak bisa semena-mena mentang-mentang istri sakit tinggalin aja, nikah lagi. Itu nggak boleh juga. Secara akhlak, secara etika itu nggak benar. Berarti di sini poligami itu bisa jadinya haram, bisa jadinya wajib, bisa jadinya mubah, bisa jadinya makruh. Makruh itu maksudnya ya itu tadi hanya untuk kesenangan seksualitas. Itu dibenci oleh Allah. Jadi tujuan itu bukan untuk, kalau Rasulullah kan untuk perlindungan kepada mungkin mantan istri sahabat yang meninggal, kemudian untuk berdakwah, untuk meluaskan Islam. Kan ada dari suku-suku, mamanya Juwairah binti istri dari kepala suku atau anak kepala suku ya, mamanya Sofiyah ya, itu kan anak kepala suku Yahudi. Nah, Rasulullah menikah itu untuk meluaskan Islam ke kalangan suku-suku yang ada pada saat itu. Jadi fungsinya lebih banyak untuk perluasan Islam. Malah makanya yang hanya yang perawan benar-benar ting-ting gitu ya istilahnya ya, hanya Aisyah kan, yang lain kan janda semua kan. Nah, dan Rasulullah itu monogami itu 25 tahun loh, jangan lupa. Nah, ini yang orang sering lupakan. Sama Khadijah itu 25 tahun. 25 tahun. Rasulullah itu baru menikah setelah meninggal dan umurnya 51 tahun. Ya, kalau orang menyerang Rasulullah itu mamanya tanda kutip hyperseks atau gila seks, itu udah nggak benar. Karena apa? Buktinya selama 25 tahun Rasulullah tidak melakukan pernikahan. Kalau dia hyperseks dari muda pun dia udah melakukan. Kemudian yang dia nikah juga para janda. Aisyah itu kan karena sahabat Nabi kan, anak sahabat Nabi Abu Bakar, untuk lebih mendekatkan untuk perjuangan Islam. Jadi seringkali poligami baik yang dilakukan oleh Rasulullah ini seringkali disalah tafsirkan. Dan kemudian dulu juga yang namanya di zaman jahiliyah itu yang namanya nikah itu terserah, nggak ada batasnya. Mau 100, mau 80, terserah. Makin kaya dia biasanya makin banyak istrinya. Makanya datanglah Islam untuk membatasi hanya 4. Jadi sebenarnya poligami itu bagi bangsa Arab dulu itu sesuatu yang menyakitkan gitu. Biasanya bisa 10, 20 orang, 40 orang ya, karena dulu zaman bangsa Arab tuh wanita itu nggak ada harganya. Mau terserah, mau bisa dibentak, dimarahin, diapain. Zaman jahiliyah itu wanita itu benar-benar, malah kalau dulu zaman Umar kan dibunuh kan. Siapa yang lahiran anak perempuan dibunuh. Jadi perempuan tuh benar-benar nggak ada harganya di zaman jahiliyah. Datanglah Islam, memuliakan Islam, justru dibatasi 4 supaya laki-laki itu jangan sampai menelantarkan. 4 aja kadang udah sulit kan. Tuh Bang Jack. 1 saja udah sulit. Tuh Bang Jack. Apalagi dulu zaman dia sampai 20 kan, 30 pasti telantar itu istri-istrinya, nggak pernah dikunjungi, nggak pernah apa. Islam datang untuk memuliakan wanita. Paling maksimal lelaki itu bisa 4. Nah, kenapa Rasulullah lebih? Itu kekhususan. Karena kekuatan satu Rasulullah itu kalau nggak salah bisa berpuluh-puluh kali, mungkin ada 100 kali lipat kekuatan seorang lelaki, baik kepintarannya,
tenaganya, kecerdasannya Rasulullah itu nggak bisa kita bandingkan dengan manusia biasa. Jadi kalau mamanya kok Rasulullah sampai 9, nah itu nggak ngerti bahwa Rasulullah itu Allah kasih kekuatan berlipat-lipat dari manusia biasa, sehingga dia bisa sampai 9. Nah untuk kaum muslim yang kita semua yang umum ini, yang istilahnya kadang jam 12 aja udah teler tidur capek gitu kan, udah nggak punya tenaga, ya, gitu kan. 4 aja itu udah luar biasa dan itu udah sulit ya. Nah tapi itu pun tadi saya katakan hukumnya itu nggak boleh sebenarnya poligami itu kalau tadi aspeknya seksualitas, ya kan? Justru hukum asal poligami itu hanya boleh, bukan dianjurkan. Nah ini orang seringkali mengatakan poligami itu sunnah Rasul. Ya sunnah secara Rasulullah melakukan. Tapi kalau itu mamanya menjadi seakan-akan dianjurkan, nah itu juga salah. Malah Imam Syafi'i mengatakan sebaiknya satu saja jika tidak merepotkan. Kemudian juga ada para ulama-ulama yang saya baca itu lebih menganjurkan satu saja kalau memang tidak punya kesanggupan, karena nanti akhirnya kejoliman. Nah salah satu yang nggak sanggup itu apa? Mamanya dari sisi mamanya masyarakat Indonesia nih. Masyarakat Indonesia ini kan belum punya budaya poligami ini. Poligami beda dengan masyarakat Arab. Yang namanya supir taksi itu aja biasa, itu supir taksi istri 4. Nah itu biasa karena dari kecil anak-anaknya supir taksi itu udah biasa melihat dulu orang tuanya, ya kan, istri-istri mamanya supir taksi itu mamanya sudah biasa melihat orang tuanya dulu berpoligami. Jadi bagi mereka itu bukan suatu yang tabu. Tapi masyarakat Indonesia itu kan sesuatu yang ya menjadi ini kan, dulu kan ada ulama kondang kan poligami, tiba-tiba bubar tuh pengajian. Kan mudaratnya jadi jadi lebih. Jadi kita juga harus melihat ini dari sisi keadilan, dari sisi tadi tidak zalim itu tidak zalim dari sisi pribadi, juga tidak zalim dari sisi bagaimana masyarakat mempersepsikan ini. Kalau masyarakat keluarga besar itu belum siap, belum menerima, ya harus didakwahkan dulu. Kalau memang dia ingin benar-benar poligami, harus disiapkan dulu masyarakatnya apanya. Supaya apa? Supaya tidak nanti jatuhnya mudarat. Nah itu akhirnya jatuhnya jadi makruh atau jatuhnya jadi haram menurut Imam Syafi'i ini loh ya. Yang ngomong ulama loh. Jadi poligami itu bisa jadi haram kalau tadi mudaratnya lebih besar. Nah, jadi hati-hati kita. Kan gitu ya Ustadz ya, udah diem terus akhirnya istri pertamanya ngalah, maunya pisah karena merasa dikhianati. Nanti ke anak jatuhnya. Anak akhirnya jadi nggak hormat lagi sama orang tua, nggak respect, jadi bandel. Jadi memang ini gini ya, Islam itu kan banyak lagi yang sebenarnya ajaran Islam itu kan sangat luas. Iya, Ustadz. Kadang-kadang kenapa orang kadang-kadang nih ya, milihnya malah yang enak-enak aja gitu loh. Maunya yang urusan poligami baru dia sesuai sunnah Rasul katanya. Gitu. Nah, ini yang nggak adil nih, gitu kan. Jadi dia maunya yang loncat langsung ke ajaran yang enak-enak, tapi yang jihadnya bagaimana menyenangkan istri, bersedekah. Padahal kan sebaik-baik sedekah kamu adalah kepada istri. Nah, sedekah ke istri aja belum selesai. Istri aja kadang-kadang masih pusing harga minyak goreng. Tiba-tiba dia mau nambah lagi. Akhirnya kan, nah ini yang jadi masalah. Jadi hal-hal ajaran Islam yang mulia yang masih banyak itu yang harus kita laksanakan, itu belum dilakukan. Tiba-tiba malah mau melakukan hal yang sebenarnya tidak ada anjuran. Tidak pernah, Rasulullah tidak pernah loh menganjurkan perbanyaklah istri kamu, enggak, perbanyaklah anakmu. Menurut Rasulullah kan itu ada sih kan, perbanyaklah anakmu, bukan perbanyaklah istrimu. Kalau istri itu ya terserah, boleh. Maksudnya khawatir tadi kalau ada yang tadi jatuhnya jadi zina atau apa ya. Tapi bukan perbanyak istri, tapi perbanyaklah anakmu. Bisa jadi dari satu istri itu anaknya banyak gitu kan, lebih fokus. Maksudnya kita memang tidak menolak poligami, tapi kita itu jangan sampai, saya paling nggak suka umpamanya gini, poligami itu dibuat award-nya. Kan ada tuh seorang tuh kadang-kadang kan, poligami award ya kan, kemudian ada restoran kalau yang poligami dapat diskon. Nah ini nggak benar juga. Maksudnya ya kita harus lihat dong, perasaan wanita itu seperti itu kan sama aja kayak merasa dieksploitasi kan. Seolah-olah dia itu menjadi objek yang menjadi award gitu. Nah yang gini-gini nih, inilah yang namanya kita dalam bersyariat itu harus smart lah, harus cerdas. Jangan Islam ini akhirnya nanti dipersepsikan urusannya maaf ya, selangkangan, wanita, hanya itu. Karena apa? Karena seringkali orang yang baru senang bersyariah atau senang sama syariat Islam, akhirnya lama-lama terjadi antipati gara-gara
seringkali kita melakukan hal-hal seperti itu. Iya. Nah, gitu yang hati-hati ya, maksudnya gitu. Apa Bu? Maksudnya ada pertanyaan Ustaz ya? Bagaimana hukumnya ketika ada seorang laki-laki kemudian dia poligami tanpa sepengetahuan istri pertama, tanpa sepengetahuan keluarga mungkin saja. Itu dalam Islam bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah diperbolehkan atau memang harus seorang suami ini berbicara dulu pada istri pertama Ustaz? Khawatirnya kan nanti takutnya di kemudian hari ketahuan Ustaz ya. Mudorotnya seperti apa ini Ustaz dalam keluarga Islam Ustaz? Dalam syariatnya memang tidak ada izin atau apa ya, karena lelaki itu berhak untuk inikan sendiri gitu ya, mencari sendiri. Tapi dari sisi ini, sekali lagi, syariat itu tidak hanya berdimensi pribadi. Syariat itu juga berdimensi sosial, berdimensi keluarga, berdimensi masyarakat. Nah, secara pribadi kita nggak ada masalah sama Allah, tidak ada dosa lah gitu ya. Tapi secara dimensi sosial, dimensi masyarakat, dimensi keluarga besar, bisa jadi nanti kita jadi dosa. Jadi dosa gimana? Akhirnya kita kan tidak melakukan komunikasi yang baik gitu ya. Kalau memang itu kita anggap syariat yang halal, kenapa kita diam-diam? Kan seolah-olah kayak mencuri kan. Kalau mamanya kita ngomong kemudian istri atau keluarga besar nggak setuju, nah itu lain lagi urusannya. Kalau memang dia masih ngebet, ya bagaimana supaya bisa setuju? Nah, kalau mamanya kalau di Arab itu kalau bisa setuju, belikan saya rumah tingkat 2, mobil Mercy, gitu kan? Ada toko di mall gitu kan. Oke, kalau saya udah kasih semua itu setuju. Berarti apa? Itu kompensasi dari rasa ketersinggungan atau rasa ketidakmauan dia. Tapi ketika sudah diberikan itu akhirnya oke, silahkan. Saya punya kesibukan, saya bisa jualan, saya bisa saya punya kendaraan sendiri. Walaupun tetap dia harus menghormati si suaminya itu. Maksudnya, nah ini kan berarti ada semacam kalau lo mau istilahnya kalau lo mau sesuatu yang enak lo harus bayar dong, istilahnya gitu ya, dalam tanda kutip ya, bukan berarti syariat itu harus bayar. Nah, sama aja kalau kita menikahin seorang anak kan ayahnya berpikir, gua udah ngurusin anak gua bertahun-tahun, beli makanan, beli apa ya kan, istilahnya nyenengin dia di rumah, tiba-tiba lo mau nikahin gitu aja nggak pakai mahar, itu kan. Sama juga poligami. Istri pertama itu, ya walaupun tidak ada kewajiban, tapi kan dari logika makosid syariah itu kan bermaksud untuk menjaga manusia, menjaga kehormatan manusia. Dalam istri pertama, saya akan berpikir, dari zaman lo bawa matahari, susah, gua yang nemenin gitu kan, udah dulu nggak ada kerja, gua yang kadang-kadang nyari makan gitu kan, gua kadang-kadang ngutang sana sini untuk bela-belain lo, tiba-tiba sekarang lu udah enak, tiba-tiba lu ngelenggang kangkung mau kawin lagi. Nah, itu bagaimana perasaan seorang istri? Jadi gitu. Jadi berpikir juga ketika orang mau menikahin anaknya aja minta mahar orang tua kan. Nah, kadang-kadang kalau di Arab itu maharnya ngeri-ngeri, ya kan? Karena apa? Dia tahu ngurusin satu anak ini butuh biaya besar, sekolahnya, ininya, apanya. Nah, di Indonesia aja mahar cuma seperangkat anak sekolah, ya kan? Tapi kalau di negara-negara Timur Tengah itu nggak bisa semudah itu. Ya kita karena memang masyarakatnya memang saling memudahkan. Tapi sudah memudahkan itu jangan dimudah-mudahkan dong, jangan seolah-olah ya udah dia akan easy going aja, akan terima aja, nggak bisa. Nah, inilah yang saya katakan bahwa syariat itu juga punya dimensi sosial, punya dimensi komunikasi, dimensi keluarga besar. Jangan kita mau seenaknya pribadi, oh halal ini kok nggak ada masalah. Nah, itu namanya egois. Nah, dari sisi etika kita tidak benar gitu ya. Jadi dari sisi adat kita tuh ya tanda kutip ya semena-mena lah dari sisi adat. Jadi maksud saya, jadi muslim itu dia harus memikirkan diri dia, keluarga dia, masyarakat dia, lingkungan dia. Ya, jadi jangan berpikir hanya kepentingan maunya dia aja. Nah, itulah makanya disebut dengan makhluk sosial. Iman itu, orang beriman itu dia peduli kepada pribadi, peduli kepada urusan sosial, peduli kepada urusan lingkungan. Ya, itulah maksudnya, itulah barulah bisa disebut dengan orang yang beriman itu. Dari suaminya ada keterbukaan sama. Iya, terbuka. Karena ini kan bukan mencuri. Kecuali orang mencuri, biasanya orang yang diam-diam itu kan biasanya berbuat yang jelek kan. Nah, kalau mamanya udah ngomongin tiba-tiba nggak boleh, ya itu urusan lain. Berarti kan cari akal bagaimana boleh. Nah, kalau mamanya tetap nggak boleh, ya sudah, jangan dipaksakan. Mau
nanti anak umpamanya jadi uring-uringan, akhirnya istri pertama kita umpamanya kabur umpamanya, anak nggak diurus, akhirnya keleleran, kemudian nanti mertua marah, ini marah, apa mau itu yang mau kita hadapin, hanya demi, kemudian nggak ada urgensinya juga umpamanya mau nikah kedua, oh karena cantik lah, karena ini, karena itu. Nah, karena tadi hanya seksual gitu kan. Nah, itu kan nggak ada urgensinya. Berarti jadi makruh. Kan saya bilang tadi, Imam Syafi'i kalau orang yang menikah poligami karena seksual aja itu jadi makruh. Karena apa? Dia tidak punya dimensi dakwah, tidak dimensi syariat, tidak punya dimensi urgensinya apa sih gitu loh. Kecuali ya tadi tanda kutip ada orang yang berpenyakit, maaf ya namanya upper sex atau apa. Nah, itu kan khawatir masuk ke zina atau apa. Nah, itu udah lain lagi perkaranya. Tapi kebanyakan manusia kayaknya normal-normal aja deh. Nggak ada yang penyakit aneh-aneh yang gitu ya. Maksud saya secara umum manusia kan itu kan hanya kasuistik ya, kasuistik. Maksud saya disinilah perlunya kita tidak semena-mena lah. Maksud saya kalaupun kamu mau melakukan itu ya tidak semena-mena. Kalau mamanya masih belum siap ya bersabarlah. Puasa lah, belum perlu puasa Daud. Kalau nggak cukup puasa Daud, puasa tiap hari. Tapi nggak ada di Ramadan doang ya. Oke deh, jadi kejawab ya Bang Jack ya. Iya. Jadinya seperti itu kondisi kita ya saat ya di masyarakat dan juga kenapa sih syariat ini bahas tentang poligami. Dan tadi ada beberapa yang wajib atau menjadi makruh atau menjadi haram dan lain sebagainya. Tadi sudah dijelaskan lengkap oleh Ustaz Taufik. Jadi Ustaz Taufik kalau misalnya kita pengen nanya lagi, terus kita pengen langsung datang gitu ke Ustaz Taufik, kita bisa nanya kemana? Kita bisa buka konsultasi di JIC ya, Jakarta Islamic Center. Datang aja ke sini, kita punya tim konsultasi. Ada Ustadz Jaki, ada saya, ada Ustadz Marhadi, ada Kiai Agus, ada juga kepala kita Pak Subki, Pak Ustadz Didi, macam-macam ya. Kita banyak Ustadz di sini. Insya Allah kita akan menampung lah segala pertanyaan, sebisa mungkin kita menjawab. Kemudian juga bisa melalui WA ya. Nanti akan muncul ya di sini, akan muncul WA. Nah, WA saja kalau emang kurang bisa ada waktu ke sini, ya di WA saja insya Allah kita akan jawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, alhamdulillah. Gitu ya. Saya permisi dulu ya. Mudah-mudahan bisa ini ya, ketemu lagi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Mbak Zoma tadi udah ada jawaban langsung ya dari konsultan Jakarta Islamic Center tentang hukumnya poligami itu bisa menjadi wajib. Ya kan? Sunnah, makruh kan, bahkan haram. Ketika seorang pria itu misalkan dia ada penyakit, dikatakan mohon maaf hypersex ya, itu bisa menjadi suatu kewajiban bagi dia gitu. Tapi juga bisa menjadi suatu kezoliman ketika dia tidak bisa berbuat adil seperti itu. Nah kan Bang Jack akhirnya tahu kan, nggak cuma yang indah-indah doang kan. Terus abis itu Ustadznya nanti Bang Jack mau ada, saya belum menemukan jawaban, maksudnya saya belum terlalu puas ya dengan jawaban yang tadi. Mungkin kenapa nanti, masih ada yang kurang emangnya? Saya masih ada yang menjanggal sih sebenarnya gitu kan. Mungkin nanti saya datang langsung ke Jakarta Islamic Center sih insya Allah. Mau langsung ke sana emangnya sekarang? Ya insya Allah mau langsung ke sana. Masih cukup waktunya emang? Cukup insya Allah. Oh yaudah deh, kita kabar-kabarin ya. Iya sama-sama Mbak Zoma. Oke, dipikirkan lagi Bang Jack, jangan langsung action untuk itu. Oke deh. Waalaikumsalam. Iya hati-hati, Waalaikumsalam.